Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Dahsyat luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya pengorbanan Yesus di salib, karya Yesus di salib itu membuat kita memiliki harapan akan kehidupan kita yang kekal. Amin Bapak Ibu. Ada kepastian di dalam Yesus. Mari bersama-sama pagi hari ini kita mau pujikan di hadapannya. Kita mau katakan kepadanya, Tuhan kasih-Mu nyata, karya-Mu nyata di dalam hidupku. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Bersama-sama katakan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Oh nama-Mu, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari saja Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama, sekali lagi katakan, kasih-Mu, karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh amin Jesus. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, berkuasa, sanggup bangkitkan. Bersama-sama katakan,
dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Sekali lagi harapanku, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Sembah Dia, Yesus, Kaulah harapan kami, Kaulah satu-satunya gunung batuku, tempat perlindunganku. Yesus, tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti Kau Yesus. Kaulah harapanku, Kaulah jawaban hidupku. Ku bersyukur sebab Kau Allah yang besar. Haleluya. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Sekali lagi katakan harapanku. Amin. Terima kasih Yesus, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Sekali lagi ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Terima kasih Tuhan, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami meletakkan pengharapan kami di dalam Engkau, maka pengharapan kami itu tidak sia-sia. Iman kami itu tidak sia-sia. Dan kami tahu Engkau Allah yang begitu dahsyat, Engkau Allah yang begitu hebat, Engkau yang akan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan. Demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap bersuka cita dan bergirang karena Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Berapa banyak yang siap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Boleh saya lihat tangannya? Boleh lihat samping kanan, belakang. Berikan salam dari jarak jauh. Berikan senyum yang paling manis pagi hari ini.
yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi bersama-sama. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bersama-sama katakan, imanku berkata, Tuhanku hebat. Oh Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat, kuat melangkah bersama Dia. Bersama-sama, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kewenangannya, ku bernyanyi, haleluya, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang. Bersama-sama katakan, bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya. Oh kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan imanku, imanku berkata, Tuhanku hebat. Amin. Oh Yesusku berkata, Yesusku berkata, ku pasti kuat, ku pasti melangkah. Amin. Bersama-sama katakan, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang. Sekali lagi bersama-sama. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi na 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 na. Lebih semangat na 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 na. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat. Amin. Oh Yesusku, Yesusku berkata, amin. Ku kuat melangkah bersama Dia. Oh, oh, ku memuji, haleluya, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, haleluya, ku bersorak,
tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Sekali lagi, ku menang. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya pagi hari ini. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sanggup melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Amin. Mari bersama-sama pagi hari ini kita mau berkata, Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan, tidak ada yang lain. Kami memerlukan Engkau, Yesus. Bersama-sama pujikan pujian ini. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari saja Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama dengan segenap hati katakan, ku perlu Engkau, ini Yesus, semuanya hati kami Tuhan. haus jiwaku Kau melihat setiap hamba menantikan-Mu. percaya dan mengandalkan Engkau, Yesus. Ku percaya Kau Kami datang penuh kepadamu Tuhan. pengharapanku Harapan kami di dalam. di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, ku perlu Engkau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus yang ku andalkan, Yesus hanya Kau Yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali lagi bersama-sama dengan segenap hatimu katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain tanpa musik sekali lagi katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Ini kami Tuhan, melebihi kami meletakkan siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sembah Dia. Hanya Kau Yesus yang kami andalkan. Hanya Kau Yesus Juru Selamatku. Tuntun langkahku Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Hanya ada yang lain.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes Lord, yes. Thank you Tuhan, thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab tiada seperti Kau Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun ya Tuhan. juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya Kau yang ku Andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu pagi ini Kau beracara buat kami Tuhan. Kami yang datang dengan tubuh yang lemah, pagi ini Kau kuatkan Bapa. Kau sembuhkan Tuhan. Hari yang datang penuh dengan kecemasan, Kau hilangkan kecemasan itu Tuhan. Kau gantikan dengan iman yang baru. Kau gantikan dengan kekuatan yang baru Bapa. Yang pagi ini membutuhkan mujizat-Mu ya Tuhan. Tangan-Mu terulur buat kami semua. Kau memberikan mujizat buat kami semua. Tidak ada satupun yang terlewatkan Bapa. Yang pagi ini kami masih berjuang, bergumul dengan ikatan kami, belenggu kami Tuhan. Pagi ini Kau lepaskan belenggu dan ikatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan pagi ini Kau berkata, this land is mine. Tempat ini, daerah ini, kota ini, negara ini, dunia ini adalah milik-Mu saja. Dan kami adalah pewaris kerajaan Allah. Pagi ini Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga kami sanggup berubah dan berbuah lebat. Sehingga kami hamba-Mu ini, anak-Mu ini Tuhan, umat-Mu semua di tempat ini pun sanggup berkata, this land is mine. Itu karena Engkau ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dengan iman, diberkati, disembuhkan, dirubah dan berbuah lebat. Katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Katakan kiri kanannya, kamu tahu nggak? This land is mine. Balas orang ngomong sama Anda, kamu tahu juga nggak? This land is mine. Oke? Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya hanya mengingatkan Anda bisa lihat cuplikan yang minggu lalu dengan lengkap, bukan cuplikan sih, ibadah lengkapnya di YouTube GPI Lantera pagi ini. Saya mengingatkan di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia apa saudara? Berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat
Apa-apa, saudara, kata berbuah, kalau Tuhan izinkan Anda mempunyai tempat ini, kota ini, negara ini, itu pasti berkata tentang buah, saudara. Dan kalau Anda ingin berbuah, saudara, maka berbuah itu adalah pekerjaan dari dalam pohon itu sendiri. Karena dikatakan akulah pokok anggur dalam pohon itu dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dalam pokok anggur, pekerjaan Tuhan ada di dalam sana, dan aku di dalam dia, semua nutrisinya, semua sari-sarinya, vitaminnya, semua menyalur ke semua ranting-rantingnya, ia berbuah banyak. Berbuah adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang paham katakan amin. Anda dan saya bisa berhasil dan menghasilkan buah hanya apabila Anda tinggal di dalam Kristus sebagai pokok anggur. Anda perlu kuat kuasa Roh Kudus untuk menjalani kehidupan dari awal kehidupan, sepanjang kehidupan, dan akhir kehidupan dengan berhasil dan berbuah. Yang mau katakan amin. Yang paham berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang minggu lalu kita belum selesai. Kita masih selesai di 2 hal. Yang pertama, ada 3 prinsip kebenaran untuk Anda bisa berubah mengalami pertumbuhan rohani. Yang pertama yang kita baca minggu lalu, kita pelajari sama-sama, Anda harus apa saudara? Memiliki target apa? Pertumbuhan rohani, saudara. Target utama orang Kristen serupa dengan gambaran Kristus. Apabila Anda dan saya punya target pertumbuhan serupa dengan gambaran Kristus, maka Anda dan saya akan melihat semuanya akan ditambahkan kepadamu. Siapa yang punya target dalam kehidupan jasmaninya, angkat tangan. Masih ingat minggu lalu saya tanya, siapa punya target kehidupan jasmani? Kita semua punya target kehidupan jasmani, saudara. Anak kita pun dari kecil akan menjadi besar, otomatis pengetahuannya bertambah. Ada target-target yang Anda sebagai orang tua targetkan ke anak kita, di mana anak kita belum bisa menarget dirinya sendiri, karena masih anak-anak. Mereka butuh bimbingan Anda dan saya sebagai orang tua untuk membantu menargetkan hidup mereka, saudara. Sama dengan pertumbuhan rohani. Yang kedua, untuk Anda bisa masuk ke target pertumbuhan rohani yang Tuhan inginkan. Yang kedua, baca yang keras, Anda harus apa saudara? Mempertajam pendengaran supaya Anda bisa mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana Anda bisa ngomong ke anak Anda, ngasih target ke anak Anda, nah SD ki cukup 6 tahun wae yo nang yo, SMP 3 tahun aja, 3 tahun saja, SMA 3 tahun saja, setelah itu kuliah kalau perlu 3,5 tahun nak, jangan sampai 7 tahun terus di DO ya nak ya. Bagaimana bisa Anda berikan target kepada anak Anda, kalau anak Anda diajak ngomong, ngelewes saudara, terserah lah palah, terserah lah, yang pentingnya kita mah happy. Ya buyar kabeh saudara. Anda harus mempertajam pendengaran supaya Anda bisa mengerti kehendak Tuhan. Itulah kenapa kata mendengar dalam bahasa Ibrani syama atau sama, artinya listen to obey, dengar untuk patuh. Anda akan dengan tidak sungkan-sungkan ngomong, rungokno papa iki, dengarkan mama ini, dengar, patuhi, nak, wis talah urip mugi seneng. Sama kalau orang tua bisa ngomong gitu ke anaknya, maka Tuhan yang ngomong, rungokno nang, dengarkan dan patuhi saja, listen to obey. Itulah mengapa hal mendengar itu begitu penting. Karena Tuhan memberikan pendengaran itu di awal kehidupan, di sepanjang kehidupan, enggak tahu sampai usia berapa, dan di akhir kehidupan, saudara. Supaya kalau Anda bisa mendengarkan suaranya, Anda akan punya hati yang percaya dan mengasihi Dia, yang mau katakan amin. Itulah kenapa saudara,
Yakobus 1 ayat 21 ngomong apa? Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan. Yang kotor itu dibuang. Siapa yang rutin membersihkan kotoran telinga angkat tangan? Lho kok mek siji? Pantesan kopok kabeh. Yang tinggi, yang rajin membersihkan kotoran telinga, yang enggak pernah dibersihkan angkat tangan. Nanti Indonesia Ceria Pak Doni, gawe korek kuping. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Tuhan tuh sudah ngasih pokok anggur dalam hati. Terima dengan lemah lembut yang berkuasa menyelamatkan jiwa Anda dan saya, saudara. Yang ketiga yang kita mau selesaikan. Sebelum kita terima perjamuan kudus, baca yang keras, 2, 3. Anda harus bisa apa saudara? Mengenali dan menerima warisan rohani Anda. Loh maksudnya Pak? Kan ada di dalam saya Pak. Kan ngapain dikenali saudara? Itulah kenapa Anda dan saya butuh berkomunitas. Waktu ibadah sore yang lalu saya diberikan hikmat gini. Coba ingat nak, kamu ini kan perokok. Iya. Kenapa kamu bisa lepas? Ya aku sengaja menjauhi teman-temanku yang ngerokok Tuhan. Bayangkan kalau saya punya gerombolan 10 orang sama saya. Saya mau ngelepas rokok. Tapi saya mendatangi yang 9. Yang sama-sama perokok. Maling guyu, sret, sret, jes. Ya saya mana bisa saudara. Duh, enak ya ampun kecut aku. Balik. Kalau saya enggak ngerokok, dia ngomong apa? Alah sok alim tatap kok rai koyo kowe koyo. Sekolah gawe dhewe kan yo nikmat, ahli menghisap katanya. Kalau saya mau menghindari itu, saya harus sadar, ya aku kudu minggir. Aku harus kenal siapa orang yang sanggup mengarahkan saya sehingga saya tidak masuk dalam dunia yang lama, saudara. Saudara, kadang-kadang Anda diberikan oleh Tuhan adalah mentor-mentor yang Anda tuh enggak cari. Ada orang yang mencari mentor, tapi ada orang yang dikirimkan Tuhan tuh enggak dicari, saudara. Karena Anda tahu orang ini ngomong, aku kok rasanya nyekrem di sini ya. Mungkin Anda enggak bisa ketemu orangnya day by day. Tapi sekarang, kenapa kok kami itu terus ibadah online, karena kami itu enggak sadar yang kelihatannya sepele itu bisa jadi berkat buat banyak orang di tempat lain, saudara. Hari Minggu kemarin habis kebaktian pagi, saya kan makan, biasa toh saudara. Wong tubuh kayak saya tuh kan kalau enggak kasih makan kan kering, saudara. Saya tuh bukan tipe orang yang mengingat dengan cermat. Saya bisa mengingat wajah Anda, tapi saya lupa saya ketemu sama Anda di mana. Hebat kan? Canggih loh saya ini. Pernah ngerti, tapi lali ketemu nang di. Hebat kan? Apalagi namanya. Waduh, sulit saudara. Saya lagi makan. Ketemu dengan beberapa, kok ya karena kenal, karena orang tuanya anak saya. Di satu sisi pas saya lagi makan, lihat ke depan, ada pasangan suami istri gini. Lah saya kan gini. Terus istri saya tanya, sopo? Ya raro. Aku ora ngerti, sopo ya? Wah, wis tak tahulah, lanjutkan makan saja. Saya pikir ya wis lah cukup lah ya. Tiba-tiba datang di depan saya sudah. Duh, mateng kon iki piye iki? Ya Pak, Anda tahu omongan pertama apa yang dikeluarkan? Bapak kan Pak Gustaf kan? Iya Pak, betul Pak. GBI Lamtir apa ya? Iya betul Pak, betul. Bapak gerejanya mana? Pulang dari gereja Pak. Kan pakaian kita kan sama tuh di restoran itu tuh pakaiannya sama, pakaian bagus-bagus pasti kan dari gereja lah ya. Oh saya di ini Pak. Oh iya, saya kenal gembalanya. Pak saya mau tolong tanya Pak. Di tempat Bapak tuh banyak ya Pak ya pindahan dari gereja saya. Hah?
Lah saya kok nggak tahu apa-apa ya malah ya. Saudara, kalau Anda jadi saya, saudara, bingung loh saudara. Saya nggak pernah open recruitment, lebu koran, GBI Lentera membutuhkan jemaat-jemaat Kristen seluruh Indonesia. Orang pernah aku open recruitment, pernah. Anda dari mana saya juga nggak tahu saudara. Dan Anda jangan salah sangka dengan terhadap saya saudara. Oh Bapak tersinggung saya pindah sini. Saya pindah loh Pak, pindah nanti, ya sembarang. Saya tidak menyuruh Anda pindah, saya cuma bingung. Oh iya Pak, Bapak kenal namanya ini? Oh saya nggak tahu Pak, yang namanya ini, lah kalau itu saya tahu. Saudara Anda bisa bayangkan kami itu sudah berusaha untuk pada saat Anda hadir ditanya kerjanya mana segala macam. Tapi kalau Anda tidak bertumbuh di tempat yang lama, welcome, silahkan, come to Dedi, oke? Dedi ini kayak gue Pak, yo itu pasti itu yo. Aku ini pendosa Pak, nggak layak ke gereja. Oh, gue justru cocok nang GBI Lentera, ngurai-kurai pendosa. Coba lihatin, apa aku ki alim toh saudara? Justru Anda berdosa, Anda diterima di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Kalau saya menerima pendosa, Anda terima pendosa enggak? Sehingga yang terima angkat tangan. Yang tidak terima angkat tangan, metu kono. Bercanda saudara, bercanda. Yang menerima pendosa berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Loh, Anda tuh harus kenal saudara. Mama ini harus ketawa terus. Lihat nih, bisa hadir di sini saudara. Sudah sembuh. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Anda tuh harus kenal. Anda tuh harus kenal. Tuhan tuh tonton Anda kemana. Kenali dan terima warisan rohani Anda. Mari kita buka 2 Timotius 1 ayat 5 saudara. Baca yang keras, 2, 3. Saudara tahu enggak siapa penulis surat 2 Timotius? Yang tahu angkat tangan? Jangan dijawab dengan ketawa Bapak Ibu, aku bingung. Anda tahu surat 2 Timotius saudara? Ngomong kiri kanannya, Paulus, orang ngerti. Surat kedua Paulus kepada Timotius, Paulus menulis surat tersebut selama penahanannya yang kedua di Roma. Tidak lama setelah itu sebelum dia mati, saudara. 2 Timotius pertama ayat kelima dikatakan apa? Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Bayangkan dia lihat Anda, terus Paulusnya ngomong, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Aku ngerti loh, kowe iki tulus sekondi. Aku ingat sekarang, kenapa kamu bisa tulus ikhlas? Yang disebutkan apa saudara? Pertama-tama, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Siapa di tempat ini yang jadi kakek dan nenek angkat tangan? Yang tinggi supaya bisa melihat yang lain. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Oke, kungkung. Bobo, oma, opa, Anda ini imannya pertama-tama diingat Tuhan. Yang paham katakan amin. Nek jadi opa, oma, kakek, nenek, kungkung, bobo, Anda harus paham iman yang tulus ikhlas membimbing yang muda-muda itu yang diingat. Paulus lu ingat. Yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam apa saudara? Ibumu Eunike. Siapa yang jadi papa mama di tempat ini angkat tangan? Pa, ma, daddy, father, mother. Yang kedua, iman yang tulus itu bisa diwariskan ke anak Anda. Lalu Anda akan ngomong, lah terus gimana kalau saya sudah tidak mendapatkan kasih dari papa mama? Saya seorang diri Pak.
maka Tuhan akan kirimkan engkau orang yang bisa Anda kenali, yang bisa memberikan warisan rohani kepada Anda. Saudara, Timotius di hadapan Paulus ngalami 4 tahap, saudara. Ada 4 tahap yang dilalui Timotius dalam dia mau mengenali, mau menerima warisan rohani dari Paulus. Yang pertama yang saya catat, Timotius dipanggil Rasul Paulus pertama kali sebagai apa, saudara? Pembantu. Mosok, Pak? Coba kita lihat Kisah Para Rasul 19 ayat 22 dikatakan apa? Kisah Para Rasul 19 ayat 22 dikatakan apa? Lalu 2 orang apa, saudara? Pembantunya. Awalnya Paulus melihat Timotius cuma sebagai pembantu. Dan Timotius dan Erastus mendahulunya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Berapa banyak begitu Anda dihisapkan Tuhan kepada mentor yang Tuhan pilih, untuk Anda mengenali mentor Anda menerima warisan rohani dari dia, Anda berontak, Anda ngomong apa? Lah aku cuman didadike kacungo. Dikongkon-kongkon ya prei to ya. Gua tuh kan manajer di perusahaan, aku di kan bos, direktur aku iki, numpak Mercy. 2 pintu, 20 jendela. Lo malah bis kota lah anak-anak. Lah kok aku kok dadike asyur katanya. Nehi. Lah sik ta lah bocah sing genah. Paulus pertama kali step awal Timotius ngalami, yang dia ngalami warisan rohani enggak langsung jadi luar biasa, enggak. Yang pertama itu jadi apa, saudara? Pembantu. Yang kedua, Anda harus paham. Kehidupan orang Kristen itu selalu dimulai dengan beriman. Yang masih ingat katakan amin. Dari mana imannya ada kepada Tuhan Yesus? Dari mana punya faith, punya iman? Kalau Anda tidak ditumbuhkan, Anda akan lihat, aku ada sesuatu dengan orang ini, rasanya kayak connect gitu loh. Connected. Motonya Nokia zaman dulu kan connecting people gitu kan. Tapi kok aku diperlakukan kayak ngene. Timotius dipanggil Rasul Paulus sebagai pembantu. Wes ngono disebutkan ning Alkitab sisan. Mukanya taruh di mana gitu kan? Anda coba bayangkan kalau Anda dikenal sama seorang bos dan bosnya nulis buku pakai tinta emas lagi, masuk TV, masuk YouTube, perkenalkan Gustav Iskandar, kacung gua. Wajah Anda mau taruh di mana, saudara? Wajah saya biasa saja, ngomong kiri kanannya biasa kali. Wah kita sama Tuhan ngapain bingung iki lho, mbek menungso. Rasul Paulus kan masih manusia kan. Timotius lo santai. Tapi ada tahap kedua, saudara. Tahap kedua itu apa? Timotius dipanggil Rasul Paulus sebagai teman sekerja. Ditulis juga di Alkitab, mana Pak? Roma 16 ayat 21. Iku nek bos ning dunia masuk TV, masuk segala macam, jabatannya naik. Dikatakan apa? Salam kepada kamu dari Timotius, apa saudara? Temanku sekerja. Dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Orang yang mau diproses Tuhan dimulai dengan iman, beriman, faith, pasti akan ditumbuhkan menjadi orang Kristen yang setia. Dari faith menjadi
faithful. Jadi setia. Dari pembantu yang kata teman saya kacung kupret, jadi teman sekerja, partner, mitra. Karena Tuhan membimbing dari iman pada mulanya, dari faith kepada orang Kristen yang setia. Jadi faithful, saudara. Anda akan jadi rekan sekerja Allah. Kalau ngomong kayak partner biasa. Kalau ngomong biasa, saudara. Teman sekerja. Sahamnya, kalau perusahaan sebuah PT sebagai partner, sebagai pemegang saham, itu kalau ngomong biasa. Kayak sahabat, kayak teman. Saudara. Karena teman sekerja. Yang ketiga, saudara, kalau Anda bisa terus setia, Anda akan berbuah banyak. Dari faith ke faithful, ke setia, lalu akan naik menjadi fruitful, berbuah banyak. Timotius tetap setia. Dia naik jadi dipanggil oleh Rasul Paulus sebagai anakku kekasih. Dan diangkat anak, saudara. Ayatnya apa? Buka 1 Korintus 4 ayat 17, saudara. Satu Korintus 4 ayat 17 dikatakan apa? Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu, siapa saudara? Timotius, yang adalah apa? Anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Sangar. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Iki loh, aku akan ngirimkan kepadamu anakku yang kekasih. Yang setia di dalam Tuhan. Dari iman. Jadi setia. Dari setia bisa berbuat banyak, berbuah lebat. Dari pembantu jadi teman sekerja. Dari teman sekerja menjadi anakku kekasih, saudara. Itu loh pertumbuhan rohani. Dan level yang keempat yang saya pelajari di Alkitab. Baca yang keras. Timotius dipanggil Rasul Paulus sebagai hamba Kristus. Lo jari ini pemegang saham, Pak. Saya ini jadi anak konglomerat. Lah kok melorot meneh jadi hamba Kristus, Pak. Manusia itu kan selalu egonya tinggi sekali. Nek kata-kata hamba ini dianggap koyok pembantu meneh, saudara. Padahal hamba ini sebetulnya lo ya, lebih rendah dibanding pembantu janjane. Tapi saya belajar. Mari kita baca di Filipi 1 ayat 1 ngomong apa, saudara? Baca yang keras. Dari Paulus dan Timotius. Sangar loh. Harusnya pertama kali dekat mana kondisinya dengan Tuhan? Paulus duluan kan? Dari Paulus dan Timotius. Sangar loh. Apa saudara? Hamba Kristus Yesus, saudara. Kepada semua orang yang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Saudara, Anda harus paham, nanti di rumah Anda baca Yakobus pasal 1 sampai pasal 5, sedikit tok saudara. Yakobus itu cuma 5 pasal, saudara. Kalau saya pelajari, kalau orang mengalami target pertumbuhan rohani, kalau Anda baca di Yakobus pasal 1, yang saya dapat orang yang dewasa, target pertumbuhan rohani yang dewasa,
adalah orang yang positif dalam menghadapi pencobaan, saudara. Kalau Anda dapat pencobaan dari iblis dan Tuhan izinkan Anda mengalami, tanda yang paling gampang Anda dengarkan omongannya. Orang yang dewasa adalah orang yang, apa saudara? Positif dalam menghadapi pencobaan. Kalau grundel, bersungut-sungut, marah, berontak, kepahitan, keluar dari kehendak Tuhan, Anda enggak perlu menghakimi, Anda cukup mikir. Oh ya wis, berarti ya memang prosesnya masih di sana. Itu aja sih. Simple ya. Enggak perlu dihakimi, santai saja. Oh berarti prosesnya dia masih di sana. Di Yakobus pasal 2 kalau Anda baca, saudara. Yang saya dapat hikmat di Yakobus pasal 2, orang yang dewasa adalah orang yang dilihat bagaimana cara memperlakukan orang lain, saudara. Apakah orang ini pilih kasih ataukah dia peduli dengan semua orang? Bagaimana Anda treat people, Anda memperlakukan orang lain, itu akan memperlihatkan tingkat kedewasaan rohani Anda, saudara. Kalau Anda hanya jadi orang yang mau mengasihi orang-orang yang cocok sama Anda, orang-orang yang ekonominya bagus sama dengan Anda, yang jabatannya minimal sama dengan Anda masih enggak senang dengan orang-orang yang di bawah Anda masih alergi, gatel-gatel, langsung urapan kabeh gara-gara ketemu orang yang pendosa, saudara. Maaf kata, maka Anda belum dewasa, saudara. Di Yakobus pasal 2 kalau Anda baca di rumah nanti, orang yang dewasa adalah dilihat dari bagaimana cara memperlakukan orang lain. Apakah pilih kasih atau peduli dengan semua orang. Yang ketiga yang saya belajar di Yohanes pasal 3, saudara. Nanti saya pastikan Anda harus baca Yohanes pasal 1 sampai pasal 5 habis. Cepat-cepat. Dari Yohanes pasal 3 saya belajar, orang yang dewasa adalah orang yang bisa mengendalikan lidahnya. Saya pendoa Pak? Iya saya tahu. Saya asyir? Tahu saya. Saya WL, singer, semua pemain musik itu saya Pak. Oke. Saya head Pak. Oke. Saya pengkhotbah, evangelis, pendeta Pak. Siap. Tapi begitu Anda tidak bisa mengendalikan lidah Anda dan saya, Anda tidak bisa ngekang, kalau mau ngomong sesuatu dipikir dhisik. Anda mau berdoa sampai bumi bergetar. Wih, ibuke bapake nek doa toh, pintune iso ngene lho, ngwek. Nek dhek meneng bahasa roe langsung meneng pintune. Tapi dhek ngomong langsung pintune iso ngene. Nek bahasa roe setengah jam kewer pintune. Edan. Tapi begitu dia ngomong, kowe ngerti ra? Rumpian metu kan. Waduh, wis langsung ini. Maka Tuhan pun menangis, saudara. Ya ampun, kok kayak gini toh ya. Di Yakobus pasal 3 saya belajar. Orang yang dewasa adalah orang yang bisa mengendalikan lidahnya, saudara. Nek ngomong dipikir, saudara. Pasal 4 Pak, pasal 4. Lah kita kayak bocoran kabel lah, Anda tuh baca apa tuh nanti? Yakobus pasal 4, saya kan baik hati ya kan saudara ya kan, betul kan? Yakobus pasal 4 kalau Anda baca, saya dapat sesuatu adalah orang yang dewasa adalah orang yang membawa damai, saudara. Siapa di tempat ini kalau Anda datang, tin, satu rumah keluar semua, halo papa, mama,
gimana kabarnya? Tadi kerjanya gimana? Oleh-olehnya mana? Gitu kan. Bu Indara Mbak masak apa hari ini? Gitu kan. Begitu ada ngebel, ora usah mobil, ora usah sepeda motor tin langsung bau ngene. Kain. Yesus, eta belajar. Iya, tutup kabeh kamar yo, kunci, gen papa ra iso mlebu, gen mboke ra iso mlebu, semeneng kabeh, eta belajar. Papa mama datang. Baru apa? Belajar. Tolong buka kamarnya, sibuk. Jangan mah, belajar mah. Ulanganku banyak, 50 bab. Tolong buka sebentar. Dibilang ini loh bukuku segini banyak nih loh, lihat aku baru baca halaman berapa ini. Kalau Anda itu datang, saudara. Anda datang tuh dikangeni banyak orang. Membawa damai buat keluargamu, buat jemaat, buat umat Tuhan, bahkan pendosa datang. Anda yang wanita dia ngomong apa? Mami, kenapa enggak kesini? Panti asuhan. Manggil Anda anak-anaknya sampai ngomong mami, papi, kangen sama mami, papi. Kalau kesini aku terhibur, nyanyi sama-sama. Enggak kita lagunya sama terus. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Tapi aku lihat perutnya papi lucu loh kayak Doraemon. Ya wis ora apa-apa toh. Tapi kan bawa damai. Orang yang dewasa adalah orang yang menghindari pertengkaran. Pak, saya tuh kurang apa toh Pak? Dulu ngamuan Pak, tangan saya tuh hitam-hitam gitu. Itu karena di rumah itu perlengkapan martial art tuh lengkap. Tapi setelah bertobat Pak, Bapak atlet olahraga, ayo tetap ora ngono aku ora awet muda loh saudara. Tapi kalau ada yang mendatangi masalah datang, saya tuh langsung berusaha menghindar, serius. Kenapa? Ya karena saya belajar dari Yakobus pasal 4. Bukan kita tuh takut saudara, bukan. Tapi menghindari apa saudara? Pertengkaran. Wes, sapa sing tempat iki sing hobi tarung angkat tangan. Jangan ketawa. Bertobat, Pak. Engko tanggane. Krompiang. Lah kayak iki kok malah mecahi piring to? Lah apa perlu tak ewangi apa? Sapa sing wani gegeran? Piye to saudara? Anda itu harus paham orang yang dewasa itu adalah orang yang membawa damai, menghindari pertengkaran, tidak menebarkan kebencian, saudara. Kuwi deloken. Apa? Nek ibu kaya teko to. Heeh, delokno bencekno. Tatapan matanya, pengen tak culek ambek aku. Lah napa salah apa mbek kowe? Motone iki kaya nyengit ngono lho. Lho, aku kenal mbek ibuke kok. Tajak ngomong guyu-guyu ora apa-apa. Lho kan kowe, beda mbek aku. Oke, delon, ya delok meneh, hitungan ketiga. Kan lirik kene, engko delon motone. Kaya curut tok. Aduh. Anda tuh mau jadi WL, jadi pendoa, mau jadi apapun terserah saudara. Kalau perlu Anda jadi gembala kayak saya. Tapi kalau Anda tuh menebarkan kebencian, maaf loh saudara ya. Yang ibadah online jangan sakit kanker loh saudara ya. Anda mungkin bisa bersembunyi di dalam online kan, enggak ketemu sama saya kan, ya kan? Tapi itu saudara, orang yang dewasa di Yakobus pasal 4 adalah orang yang membawa damai, menghindari pertengkaran, dan tidak menebarkan kebencian, saudara. Yang pasal 5 Pak sekalian, lah kok enak? Ya wis tak kasih tahu sekalian. Tapi Anda baca sendiri loh ya. Janji, yang angkat tangan. Janji, amin ya. Yang kelima Pak, Yakobus pasal 5 saya dapat sesuatu. Orang yang dewasa adalah orang yang sabar. Ngomong kiri kanannya. Sabar. Yang cowok sama yang cowok aja sembarangan mbek sing cewek dengene-ngene.
sabar, dan suka berdoa. Amin saudara? Amin. Iki loh sifat-sifat Allah. Anda mau punya pertumbuhan rohani? Jadilah orang Kristen yang setia. Orang Kristen yang tinggal di dalam pokok anggurnya, dalam Kristus. Orang Kristen yang tinggal dalam Kristus adalah orang yang percaya Tuhan dengan sepenuh hati. Punya trust. Kalau orang sudah sepenuh hati, gandol di pokok anggur, dia punya ketergantungan. Punya dependensi, ketergantungan dengan Tuhan. Tuhan, kalau engkau enggak ngomong aku enggak bisa. Kalau engkau ngomong aku pasti bisa. Orang yang tergantung sama Tuhan, dia akan dibawa Tuhan masuk ke dalam level ketaatan dengan Tuhan. Obedience. Perhatikan baik-baik. Sifat Allah selalu mengorbankan dirinya demi manusia. Itu Allah, saudara. Sifat manusia selalu mengorbankan orang lain demi dirinya. Anda mau jadi manusianya Allah atau Anda mau jadi diri sendiri, saudara? Untuk itulah sisipkan doa, penyembah, baca firman dalam aktivitas sehari-hari kita. Sehingga segala waktu kita bisa berfungsi menjadi kemahnya di bumi ini. Itulah kenapa pastikan engkau terus merendam. Jangan merendam diri cuma di bathtub kamar mandi Anda, di spa Anda. Pastikan Anda terus merendam diri dalam firman-Nya sehingga kehendak Tuhan menjadi kehendak Anda, dan saya yang setuju katakan amin. Itulah kenapa Tuhan proses pertumbuhan rohani Anda jadi punya hati yang baik seperti kebun anggur, saudara. Hati yang baik, pikiran yang baik itu jadi akar-akarnya. Sehingga kita punya perkataan yang baik itu akan jadi bunganya. Dan perbuatan yang baik kita itu jadi buahnya, saudara. Mari kita baca Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat 7 ngomong apa? Hendaklah, apa saudara? Kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Tuhan tuh ngomong ini, bertumbuh nak, bertumbuh, jangan cuma ngono tok, bertumbuh nak, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah apa saudara? Hatimu melimpah dengan syukur. Saat Anda diajari itu pasti banyak proses yang gak enak. Akan terus diperam terus, tapi hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau Anda gali lebih dalam target pertumbuhan rohani, Anda menggali lebih dalam bagaimana mempertajam pendengaran kita tentang kehendak Tuhan, Anda gali lebih dalam bagaimana mengenali dan menerima warisan rohani kita. Kalau kita bicara dari awal, target di awal, itu sesuatu yang lazim terjadi. Jangan gini, gereja isi target aku pertumbuhan rohani loh. Saya salah. Anda dimanapun tuh ditarget, Pak. Di sekuler, di sekolah, di kampus, di mana-mana, dari anak kita TK, dari masih playgroup, Anda sudah target. Target pertumbuhan rohani itu sesuatu yang biasa terjadi. Bukan cuma dalam bisnis, bukan dalam pencapaian nilai-nilai akademis, dalam kehidupan kekayaan kita, bukan saudara. Tidak banyak orang tuh mau mikir dengan sungguh-sungguh target dalam hal kerohanian, dalam hal mengikuti Tuhan, tidak mau mikir Pak. Senyata-nyata saja katanya. Padahal kalau Anda nempel sama Tuhan, sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak nyata menjadi nyata. Yang paham katakan amin. Kalau Anda hanya melihat apa yang sudah ada, terus yang baru yang mana? Enggak ada yang baru Pak. Tapi kalau Anda dapat dari Tuhan sesuatu yang tidak pernah Anda alami dalam hidup, Anda alami. Ya saya ini alami banyak saudara, yang tidak pernah saya pikirkan. Itulah kenapa Anda harus belajar mengidentifikasi, rencanakan tujuan hidup kita, termasuk kerohanian kita. Sebagai bagian dari strategi kehidupan yang berhasil. Saudara, banyak orang Kristen yang hidup dengan sebuah jam. Jam piro toh? Time is money katanya.
Kabeh iki duwe buka toko ki ya nek iso subuh buka, tutupe subuh meneh. Time is money katanya, 24 jam. Loh, Anda sebagai orang normal ngomong ini ya, 24 jam serius. Sing jaga sapa? Ya aku to ya. Mati kowe engko maling ngono. Loh, betul enggak Saudara? Betul enggak? Kalau kita sampai ngomong buka 24 jam, Anda ditanya, "Lah sing jaga tokone sapa?" Ya aku dhewe to ya. Itu bodoh, Saudara. Walaupun waktu adalah uang, tapi dipikir enggak mungkin Anda kerja 24 jam kan? Anda kan harus pakai orang yang bisa menggantikan Anda saat Anda istirahat, saat Anda pergi sama anak Anda, saat Anda berlibur dengan anak Anda ke luar negeri. Harus ada yang jaga tokonya walaupun tokonya buka 24 jam kan. Ya loh Saudara, kenapa waktu tuh berjalan terus, sibuk terus, tapi Anda tuh patokannya cuma jam. Jarang orang hidup dengan sebuah kompas Saudara, dengan sebuah penunjuk arah. Aku ki arah nang dia, wetan, yo wetan. Wetan rano cuane, nggak ada labanya, ngalor, yo ngalor. Time is money, pindah meneh. Anda akan habis waktu Anda sibuk terus, Anda lelah, maaf, dan Anda tidak dapat apa-apa. Karena apa? Salah arah, Saudara. Anda kelelahan. Tidak heran sih sejak banyak orang Kristen di era pandemi, walaupun sudah nggak pandemi loh ya, tapi kebiasaannya masih ngatut. Ya. Dulu mana ada ibadah online, ya nggak ada. Orangnya butuh semua ke gereja, betul? Betul kan? Sekarang kan nggak usah gereja, nggak apa-apa. Dia pikir hadirat Tuhan bisa diwakilkan lewat siaran, Saudara. Padahal Tuhan inginnya pertumbuhan dengan iman, dengan kesetiaan. Begitu pandemi sudah jadi endemi, masker dilepas, sampai saat ini banyak orang mengalami stagnasi. Banyak orang kurang paham, kurang pengetahuan, bahasa Inggrisnya clueless, kurang paham, kurang pengetahuan. Bahkan dia bersedia untuk hidup seadanya. Bahkan berfilosofi, biarkan hidup mengalir seperti air. Janjane aku yo males lunga gereja katanya. Tapi kan kita ngomongnya kan dibungkus dengan firman Tuhan. Hidup itu seperti air yang mengalir. Dia lupa. Anda harus paham, air mengalir perginya ke tempat yang tinggi atau air mengalir pergi ke tempat yang rendah Bapak Ibu. Pergi ke tempat mana? Ke rendah. Kalau orang perginya hidupnya mengalir, pergi ke rendah, berarti orangnya dibawa naik tempat Tuhan atau dibawa turun, Saudara? Dibawa turun. Pikir, Saudara. Hidup yang seperti itu merugikan diri Anda sendiri. Dan juga menghalangi Anda untuk bergerak bersama Tuhan. Di mana penuaian yang terbesar, maaf, tanpa mendahului Tuhan sampai kapan biar Tuhan yang menetapkan. Bahkan penuaian yang terakhir sedang terjadi, Saudara. Kemarin Sabtu pagi saya doa Tuhan, ini sebentar lagi Natal, tutup tahun, ibadah HUT. Engkau ingin kami mempersiapkan apa iman kami? Tuhan, aku tuh enggak punya GBI Lantera, aku tuh cuman hamba Tuhan, Tuhan. Aku ini tidak akan bisa netapin apa-apa target pertumbuhan rohani yang sebelah mana, enggak akan. Tapi kalau engkau diam, semua tim Pak Doni pasti akan nunggu. Ini janjiannya materi, temanya apa NTH ini? Kemarin pagi, ambil catatan nak, tulis ya. Tema Natal 2023, waktu perkenanan, hari penyelamatan. Waktu perkenanan, hari penyelamatan. Wow. Ayatnya di mana Pak? Coba buka 2 Korintus 6 ayat 2, Saudara. 2 Korintus 6 ayat 2 ngomong apa? Sebab Allah berfirman, apa Saudara? Pada waktu aku berkenan, terus aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku, apa Saudara? Menyelamatkan, apa? Aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah
waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Siapa yang membutuhkan perkenanan dan penyelamatan yang dari Tuhan, angkat tangan. Saya antusias. Oh, ini Natalnya kayak gini. Lah terus tutup tahunnya apa Tuhan? Tulis nang. Ternyata temanya, wow, amazing. Apa Pak? Tahun 2024, tahun pelipat gandaan, saudara. Mari kita buka di Hagai 2 ayat 7 sampai 9. Ini masih fresh from the oven, baru kemarin pagi. Hagai 2 ayat 7 sampai 9 dikatakan apa? Baca yang keras. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Apa saudara? Sedikit waktu lagi, maka aku akan mengguncang langit dan bumi, laut dan darat. Terus, aku akan mengguncang segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa, apa saudara? Datang mengalir, masuk, flow in. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan apa saudara? Kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Begitu dapat rema, yes, aku kudu apa? Siapkan jemaatnya. Apakah Anda siap dilipat gandakan? Yang positif dilipat gandakan, yang negatif pun dilipat gandakan. Anda teruskan kenegatifan Anda menuai berlipat-lipat yang negatif. Aku kira iso, double ra isone. Utangku ki memang akeh, tambah akeh meneh Saudara. Lah emang kenyataannya akeh, Pak. Siapkan jemaat. Belajar perkatakan iman, perkatakan firman Tuhan. Kita itu adalah lidah dari murid Tuhan. Walaupun utangku masih banyak, pasti sebentar lagi lunas. Lunas dalam nama Yesus. Tuhan berkenan, didengar, des berlipat-lipat. Habis lunas masih ono susu aneh berlipat-lipat. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Siapkan saudara. Yang ketiga, Pak, Bu, saya tanya, lah HUT ini apa ini? Ulang tahunnya ki, happy ya, apa ini? Ulang tahun keberapa ya Pak Doni ya? 25 atau 24? 25. Seperempat abad, betul ya? Kita ki wis tua loh Pak Ibu. Sorry. Kita sudah senior. Tapi masih muda kita. Apa Pak temanya untuk HUT GBI Lamtera ke-25 tahun? Apa saudara? Pertandingan iman saudara. Loh, kita diajari bertanding. Iya. Kayak main game itu loh, ono pertandingan nih. Nek pertandingannya menang, naik level. Nek kalah, ya ngulangi di game yang itu, di stage yang itu, di tahap yang itu saudara. Apa Pak ayatnya untuk HUT GBI Lamtera? 1 Timotius 6 ayat 12, baca yang keras. 1 Timotius 6 ayat 12, baca yang keras 23. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kira guyonan saudara. Anda masih guyonan dengan pertandingan iman yang sakarpe dhewe. Anda bukan terang, Anda malah redup saudara. Nek Tuhan sudah berkehendak ngangkat Anda dan saya jadi terang buat banyak orang. Anda sakarpe dewe, pertandingan iman yang terserah Anda sendiri, Anda akan redup saudara. Dan disebutkan apa? Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan. Ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara, awal Agustus ini alami paradigma yang baru. Punyai target rohani. Ada 2 target. Yang pertama secara cepat. Target pribadi dalam pertumbuhan rohani. Apa Pak pribadi pertumbuhan rohani? Mari kita buka 1 Korintus 1 ayat 9 ngomong apa? 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan apa? Allah yang memanggil kamu, baca yang keras. Adalah setia.
Maka dapat jelas meyakini bahwa target pribadi kita adalah memiliki persekutuan dengan Kristus. Otomatis yang bisa kita lakukan untuk mencapai targetnya Tuhan sampai akhir tahun apa? Sampai Natal nanti apa? Yang pertama, punyailah kelompok baca Alkitab bersama secara rutin. Siapa yang sudah punya di grup BA tergabung dalam kelompok sel, angkat tangan. Gembala Komsel minta bacaan Alkitab selama setahun. Anda baca ngikuti itu aja, setahun habis satu Alkitab. Saya belum Komsel Pak, saya minta bacaannya. Nanti saya mau baca sama anak-anak saya, minta sama Mistika. Nanti akan dikirim dari Januari sampai Desember. Punyalah kelompok baca Alkitab secara rutin, saudara. Misalnya, selama setahun lalu Anda sudah baca, kita sudah melakukan berkali-kali, bertahun-tahun. Dulunya kita cuma mikir gini, yang penting kan baca, tidak bisa. Yang penting kan cuma store gambar-gambar lucu. Mistika punya, kalau Anda pengen, anakku gen seneng punya gambar-gambar lucu, mbak aku dikasih itunya, datanya sama kasih gambar lucunya, nanti dikasih sama Mistika. Yang penting kan store laporan baca. Target kita mulai hari ini, nggak cuma sekedar baca, tapi baca dengan konsisten setiap hari berurutan sesuai dengan yang sudah dipatronkan dalam list baca Alkitab setahun. Temukan kaitan-kaitan yang kita baca dengan pribadi Anda dan saya dan karya Kristus, saudara. Bagaimana ya ayat ini menerapkan kita menemukan itu dalam keseharian. Loh Pak Andrian dulu waktu doa pagi sampai sekarang baca Alkitab bareng-bareng, betul Pak Andrian ya? Sesuai dengan hari itu kan? Yang kedua, bagi Anda yang belum Komsel, Anda masuk jadi anggota Komsel yang setia. Gak cuman beriman Pak, belajar setia. Ngomong kiri kanannya, belajar setia. Saudara, kalau Anda sudah sangat lama berkomsel, sangat setia, hari ini punyalah pola pikir, aku harus jadi pengurus komsel. Bahkan Anda harus punya target, aku jadi gembala komsel. Harus saudara. Lah nanti kalau jemaatku cuma 3 Pak. Paradigma lama banyak-banyak jemaat itu tidak penting. Saudara. Yang penting itu Anda setia, sehingga Anda buka komsel baru itu tidak harus banyak orang. Sendirian dengan keluarga Anda tuh enggak apa-apa. Itu sudah tim kerja, tim Anda. Nanti Anda akan punya kelompok-kelompok yang lain yang dikirimkan oleh Mistika. Ini ada jemaat baru, tinggalnya daerah sana, dekat sama Bapak Ibu. Tak suruh ke tempat Bapak Ibu ya. Anda akan juga dapat jemaat baru. Anda juga bisa ngajak tetangga-tetangganya, saudara. Supaya apa? Belajar setia memuridkan jemaat, saudara. Sehingga Anda semakin serupa dengan Kristus. Yang mau katakan amin. Itu target dalam pribadi. Yang kedua, target dalam keluarga dan pelayanan. Mari kita baca di Amos 3 ayat 3, saudara. Amos 3 ayat 3 ngomong apa? Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka, apa saudara? Belum berjanji, kan ora kan? Artinya apa? Anda selain punya target rohani pribadi, bagi Anda yang sudah menikah, siapa di tempat yang sudah menikah? Yang sebentar lagi menikah. Yang pacaran pengennya sampai menikah. Loh tak pertegas dulu, kalau siapa tahu mari pacaran ganti meneh. Kalau Anda sudah pengen pacaran yang fix dari Tuhan dan sampai menikah, Anda perlu menetapkan target rohani bersama. Dengan pasangan untuk pertumbuhan bersama keluarga dan pelayanan. Ada kesepakatan dan komitmen yang tinggi, saudara. Contoh. Kalau Anda ngadain mesbah keluarga, Pak Agung kan sering cerita kesaksian. Tiap hari Pak Agung ya, walaupun anaknya di luar kota, tetap video call ya. Minimal 3 hari. Kalau bisa 5 hari. Lebih excellent lagi tiap hari, saudara. Punya hubungan mesbah itu tiap hari. Yang di luar kota, bagi anak kita nanti keluar negeri, video call tiap hari, janjian. Di sana jam berapa aku? Jam sakmi ini. Tak tipun jam sekian ya, kita doa dulu setelah itu koko bisa tidur. Yang kedua, Anda punya target apa? Memberikan kunjungan, memberikan konseling. 1 minggu 1 pasangan saja.
Kalau bisa 3 pasang suami istri yang lagi pergumulan dalam Tuhan, pergumulan keluarga, harus dimuridkan. Anda telepon kalau lewat telepon. Kalau orangnya nggak keberatan untuk dikunjungi, kunjungi saudara. Itu target. Yang ketiga, kalau Anda ada seminar-seminar pasca nikah, Anda ikut kalau bisa setahun 2 kali nggak apa-apa. Setahun sekali ya ora apa-apa saudara. Yang keempat, contoh berikutnya apa? Memastikan setiap anak-anak di rumah kita tuh tumbuh imannya. Mendorong mereka untuk sungguh-sungguh ikut sekolah minggu, ikut teens, ikut youth, ikut komsel junior. Di tempat kita tuh ada komsel yang junior, saudara. Ini loh, target rohani itu harus jelas. Baik untuk pribadi, maupun pasangan, maupun keluarga. Kalau Anda bisa lakukan ini, saudara, akhir tahun nanti, kita masuk tema Natal yang tadi saya sebutkan tadi. Anda masuk tahun melipat gandaan. Sampai akhir tahun ini Anda sudah lakukan ini. Anda gini, loh salah nih. Aku kok bisa denger ya Tuhan ngomong apa, kok aku langsung tahu ya. Loh aku ini kok nggak kayak sulit-sulit amat hidup ini ya. Kok aneh ya? Ya karena dinaikkan sama Tuhan saudara. Karena Anda setia. Itulah Anda tanya ngomong kiri kanannya. Apa target Anda sebelum tutup tahun 2023? Tanya kiri kanannya, apa target Anda? Amin saudara. Tutup Alkitab kita, tim musik maju ke depan, teman-teman musik maju ke depan. Ingat saat kita mengalami perlombaan iman saudara. Saat semua permasalahanmu juga jadi berlomba. Anda mengalami perlombaan iman, masalah Anda juga berlomba saudara. Berlomba untuk menjadi prioritas hidup Anda dan saya. Bagaimana bisa perlombaan iman sama Tuhan Pak? Masalahku aja banyak. Loh itu pasti. Jangan dipikir Anda dekat sama Tuhan terus masalahnya lari semua. Enggak. Justru Tuhan akan lihat. Ada masalah kayak gini kamu kayak apa? Percaya enggak lo bisa sembuh? Percaya enggak bisa selesai? Percaya enggak bisa menang atas ini semua? Letakkan semua permasalahan itu nanti. Jadikan prioritas Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Yang mau katakan amin. Saudara, hidup tuh jangan ngejar kerajaan bisnis kita. Jangan ngejar kerajaan usaha kita. Jangan mengejar harga diri kita, saudara. Tapi kejarlah kerajaan Allah yang kekal. Karena Anda akan dibawa jauh lebih daripada yang Anda pikirkan. Untuk bagi Anda yang mengalami masa sulit, biarlah Tuhan menguatkan Anda hari ini. Tugas kita hanya memastikan bahwa jarak Anda dengan Tuhan tidak pernah jauh. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa, sekali lagi katakan bersama. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Ya penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Katakan besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Oh besar kasih Allah, besar kasih
nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tutup ibadah pagi hari ini, firman pagi ini. Tapi kau tetap lanjutkan dengan karya Roh Kudus-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Mari kita angkat suara kita, katakan dengan iman, Bapa kami, doa Bapa kami, yang keras 2, 3, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ambillah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya ditumbuhkan Tuhan, dibuat Tuhan menjadi umat kesayangannya. Katakan dengan iman, amin. Dengan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk, kita akan mendengarkan pengumuman Bapak Ibu. Yesus kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam namamu kami kan beroleh selamat. Hey, hey. Yesus kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu Tuhan, kami kan mengalahkan musuh. Kau selalu ada, setia menjaga. Kau berdaulat Tuhan, Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Yesus kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu Tuhan, kami kan mengalahkan musuh. Kau selalu ada, setia menjaga. Kau berdaulat Tuhan, Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Mari angkat tanganmu ke atas sama-sama, come on. Yang sudah ditebus, come on, nyanyi sama-sama. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, amin. Semua telah Kau selesaikan. Come on, melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau selesaikan. Melakukannya bagi kami, Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini, amin.
Pada kesempatan ini kami ingin mengundang adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Oh puji Tuhan, ada di sana, ada di sana, ada di sana ya. Selamat datang Ibu, selamat datang Bapak. Kami rindu untuk bisa beribadah bersama-sama kembali di dalam minggu depan. Mari kita angkat persembahan kita bawa kepada Tuhan. Bagi Anda yang transfer ataupun dengan kris, Anda tinggal angkat tangan saja. Mari kita berdoa. Tuhan, ini tangan-tangan yang terangkat. Kami tahu ini kami Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, kami mau taat padamu Tuhan. Apa yang kami tabur, dan kami tuai, pasti sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan apa yang Kau suka Bapa. Karena kami tahu kami menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Mari kita angkat kedua tangan kita sebelum kita meninggalkan tempat ini. Kita aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang disembuhkan, diberkati, dicintai, dibentuk Tuhan, dirubah Tuhan dan dibuat berbuah lebat. Kita katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan tiga. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. God bless you all. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.